Perkenalkan, nama saya Rifki Agatha, NPM 209 dari kelompok 9. Untuk anggota kami yang selanjutnya adalah Perkenalkan, nama saya Nabila Yasmin Widiana Damayanti, NPM 203 dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Yusufri dengan NPM 218 dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Gariskita Fitrani, NPM 206 dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Anggara Putra Bimantara, NPM 204 dari kelompok 9. Kelompok 9 akan mempresentasikan dengan judul E-commerce, Digital Market, dan Digital Goods, mata kuliah Sistem Informasi Bisnis. Berikut adalah anggota kelompok 9. inti yang selanjutnya yaitu adalah apa itu e-commerce. Untuk apa itu e-commerce sendiri adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang atau jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet dan juga jaringan komputer. E-commerce atau electronic commerce dapat juga dinamakan sebagai aktivitas penggunaan teknologi informasi dan juga komunikasi pengolahan digital dalam melakukan transaksi bisnis untuk menciptakan, mengubah, dan juga mendefinisikan kembali hubungan antara penjual dan juga pembeli. E-commerce masa kini. E-commerce merujuk pada penggunaan internet dan web untuk melakukan transaksi bisnis. E-commerce adalah lingkungan digital yang memungkinkan transaksi komersial terjadi di antara organisasi dan individu. Jadi, segala transaksi berhubungan dengan internet dan web. Pertumbuhan dan perkembangan e-commerce terus terjadi, baik individu atau perusahaan akan beralih menggunakan internet untuk melakukan perdagangan dengan lebih banyak barang dan jasa yang dijual secara online, dan lebih banyak rumah tangga yang mulai menggunakan telekomunikasi broadband. Industri beralih ke e-commerce seperti travel, musik, hiburan, pendidikan, dan juga keuangan. Konsep utama dalam e-commerce, pasar digital dan barang digital dalam lahan pemasaran yang global. 1. Internet mengurangi asimetri atau ketimpangan informasi. Jadi, dengan adanya internet, orang akan mudah mendapatkan informasi, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam penawaran barang, karena ada yang memiliki informasi lebih atas barang tersebut. Yang kedua, ada pasar digital sangat fleksibel dan efisien, karena beroperasi dengan biaya pencarian dan transaksi yang sangat kecil. Biaya menu kos, biaya penjual akibat perubahan harga yang lebih rendah, diskriminasi harga, dan kemampuan untuk mengubah harga dengan dinamis yang disesuaikan dengan kondisi pasar. Dalam penentuan harga dinamis, dynamic pricing, harga dari sebuah barang tergantung pada karakteristik permintaan dari konsumen atau situasi pasokan dari penjual. Selanjutnya ada barang digital atau digital goods, merupakan barang yang dapat dikirimkan melalui jaringan digital, seperti musik, video, peranti lunak, koran, majalah, dan buku, semuanya dapat dinyatakan, disimpan, dikirim, dan dijual sebagai barang digital. Ada 4 jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, bisnis ke konsumen atau business to consumer atau B2C. Yang kedua ada bisnis ke bisnis atau business to business atau B2B. Yang ketiga ada konsumen ke konsumen atau consumer to consumer atau yang disebut C2C. Yang keempat ada konsumen ke bisnis atau consumer to business atau C2B. Selanjutnya adalah model bisnis e-commerce. Yang pertama adalah portal, kedua e-tailer, ketiga content provider,
keempat, transaksi broker, kelima, kreator pasar atau market creator, keenam, service provider, dan ketujuh, community provider. Pemasaran e-commerce. Melalui internet, maka terbukanya long tail marketing yang memungkinkan penjual menjual barangnya. Contoh, musik yang penyukanya sedikit ke konsumennya. Penjual akan mendapatkan informasi secara spontan yang imbasnya meningkatkan jumlah pelanggan. Behavioral targeting mengacu pada pelacakan clickstream atau daftar situs yang telah diklik dari individu pada ribuan situs web. Tujuannya untuk memahami kesukaan mereka dan mengekspos iklan di sana. Sekian presentasi dari kelompok 9. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Presentasi kali ini saya tutup dengan pantun, yaitu malam hari sarapan Indomie, paginya makan bubur ketan. Cukup sekian presentasi dari kami. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.